Entrepreneur Festival 2013. Let's inspire and be inspired. Mulainya untuk Anomali Coffee, saya dengan partner saya namanya Agam. Kita mulai dengan sesuatu yang kita suka. Itu penting banget dalam menjalankan bisnis. Karena udah pasti yang namanya bisnis itu banyak tantangannya. Kalau ditanya yang paling menantang itu apa? Bisa dibilang hampir semuanya ya waktu pertama, cuman waktunya beda-beda. Jadi memang namanya bisnis itu berkembang, tantangannya pun juga berkembang. Yang awalnya tantangan kita itu untuk mendapatkan green beans, karena kita kan memproduksi kopi dari green bean itu yang warnanya hijau, jadi dia mentah sampai ke kopi yang matang, kita sangrai istilahnya atau kita roasting. Nah, waktu zaman dulu tahun 2007 itu sulit sekali untuk mencari kopi yang berkualitas tinggi. Kita cuma dapat tuh dari 2 atau 3 region aja, 2 atau 3 daerah. Sekarang kita udah punya perpustakaan kopi green bean yang alhamdulillah cukup banyak, sampai hampir 100 lebih sekarang mungkin 100-nya biji kopi dari seluruh Indonesia, bisa bayangin kan. Tapi ternyata tantangannya berkembang. Sekarang SDM, konsistensi, training. Ya, memang untuk SDM itu yang harus kita perhatikan dalam stage-nya si Anomali Coffee ini yang sekarang. Dimana kita membentuk teman-teman supaya bisa memajukan diri mereka sendiri dan juga bisa memajukan Anomali. Memiliki kepercayaan diri sekaligus juga membuktikan dari segi skill kepada customer mereka. Mungkin salah duanya gitu ya, 2 hal yang cukup menonjol tuh itu. Bisnis coffee shop itu harus berkompetisi justru. Jadi dengan adanya kompetisi, Anomali terasa sekali perkembangannya. Tanpa kompetisi, kita nggak tahu kita di stage yang mana. Makanya bahkan di dunia kopi sendiri ada perlombaan-perlombaannya. Perlombaan barista kemarin baru aja berakhir gitu. Kita bisa mengetahui posisi kita terhadap kompetisi kita tuh, kompetitor kita itu di mana sih titiknya. Itu yang pertama, untuk membangun kita atau bikin kita tuh greget gitu, ingin berkembang. Yang kedua, kompetisi itu juga membantu customer untuk datang ke sebuah klaster. Maksudnya gini, kita tahu ada sebuah mall di Cilandak, dekat daerah Cilandak, yang isinya satu lantai itu kafe semua. Iya kan? Kafe semua isinya. Kok bisa gitu? Tapi malahan kalau menurut saya, orang kalau misalnya di daerah situ, ngopi yuk, kita meeting bosen orang sekarang mau, siapa sih yang mau meeting di kantor? Bosen banget gitu. Mendingan keluar, ngopi di mana? Udah ke mall itu aja, semuanya coffee shop. Nanti kita lihat aja mana yang kosong misalnya, atau mana yang available, atau mana yang enak, mana kopi Indonesianya gitu. Jadi dari segi kompetisi itu malah justru menyehatkan kita. Pertama kali Anomali Coffee itu berdiri, seperti tadi saya sampaikan, kita kan ingin memfokuskan ke kopi Indonesia. Itu misinya si Anomali, mempromosikan kopi-kopi Indonesia. Inovasi yang pertama, kita sulit sekali untuk mencari supply kopi Indonesia yang berkualitas, yang bentuknya matang pada hal itu. Not even sampai belum kita nyari yang green bean-nya nih, baru yang matangnya, itu susah banget. Akhirnya kita cari tahu gimana caranya untuk meroasting kopi sendiri. Dari kita meroasting kopi sendiri, kita sekarang menjadi supplier berbagai coffee shops, restoran. Salah satu cinema terbesar di Indonesia itu kopinya dari kita. Kita sudah menjadi supplier hotel di Bali dan sebagainya. Dan inovasi yang kita lakukan itu sekarang lebih mengarah kita harus bisa dan bisa mengembangkan kopi seperti apa yang kita ambil sehingga karakter kopi tersebut unik hanya ada di Anomali Coffee. Jadi kita harus mempelajari proses petani itu memfermentasi, mencucinya, menjemurnya dan sebagainya. Itu salah satu inovasi. Yang kedua, kita membuka namanya Indonesia Coffee Academy. Kita dari banyaknya kompetisi nih, seperti Mbak bilang gitu kan, coffee shop di mana-mana buka gitu. Sekarang Anomali Coffee mau stand di mana, mau berdiri di mana nih? Mau bersaingan sama mereka saja atau malahan menjadi partnernya mereka? Nah, kita memilih, kita bisa memposisikan sebagai partnernya mereka dengan cara apa? Kita membuka Indonesia Coffee Academy. Nah, dengan cara itu kita sekarang sudah mengimpor mesin espresso. Jadi kita sudah menjadi distributornya mesin espresso, salah satu yang paling
advance di dunia, mereknya Siniso. Itu kita distributor di Indonesia. Kita distributor mesin espresso yang mereknya Unique, grinder Mazer dari Italia. Terus banyak produk-produk yang lain yang kita sekarang distribusikan ke coffee shop atau ke klien-klien kita. Jadi ternyata dengan banyaknya kompetisi dan juga inovasi, itu ternyata match gitu, bahwa kita bisa menguatkan sendiri berdirinya kita di industri ini. Yang pertama, fokus banget. Yang kedua, jangan lupa cari tahu diri kita sendiri. Kita sukanya apa sih? Jadi kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, akhirnya kita jadi orang yang nyoba-nyoba. Nanti nyoba jualan sop buntut, nanti nyoba jualan kopi, nggak suka ternyata. Terus jualan apa dan sebagainya. Yang ketiga, mulai. Kadang-kadang kita suka nunda. Nunda itu adalah pangkal kegagalan. Jadi saya pribadi, kalau saya tunda aja, kirim SMS aja ke teman saya nggak akan kirim SMS itu sampai sore, sampai malam, besoknya sampai lupa gitu. Apalagi dalam berbisnis, kirim SMS just klik send doang. Kalau saya tunda, saya lupa, nggak akan terkirim itu SMS. Bayangkan dalam kita berbisnis, planning belum, iya kan? Planning, terus reassuring apa yang kita plan, iya kan? Bener nggak sih apa yang kita rencanain? Test the market belum. Cari partner kalau perlu, ya kan? Mulai untuk eksekusi. Setelah itu mulai lagi dari awal lagi, kita planning lagi untuk ke depan seperti apa. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Mungkin sampai kita mati kita nggak akan mulai berbisnis.